Sayang. Aku nggak mau pisah sama kamu, sayang. Udah, aku nggak mau hidup rumah tangga sama kamu. Ingat, kamu hanya kuli bangunan. Sayang, mungkin kamu kenal Noval Tupal itu adalah orang yang baik dan suka menolong orang meskipun aku sering dimanfaatkan. Tapi untuk kali ini, sakit hati aku di masa lalu tidak akan terbayarkan oleh uang sebesar apapun. Val, tapi aku mohon, rumah ini satu-satunya milik aku sekarang. Aku nggak punya apa-apa lagi sekarang. Iya, Say. Iya, aku udah siap mau jalan nih. Ya jadi dong, mau lihat rumah itu kan? Oke. Yuk, sampai ketemu di sana. Yuk. Aku mau keluar. Sayang, kamu ngapain pakai pakaian kayak gitu? Emang kenapa? Kamu itu cuma istri seorang kuli bangunan. Ngapain pakai pakaian kayak gitu? Dan kamu mau kemana? Ini urusan aku ya. Udah, kamu urusin urusan kamu sendiri. Aku mau jalan. Assalamualaikum. Salam. Istriku kenapa sekarang kayak gini ya? Semenjak dia pegang HP yang bagus, sekarang pakaiannya rapi kayak gitu. Dan gak pernah ngehargain aku. Sering keluar. Yaudah deh, berangkat kerja. Nah, ini Say, rumahnya yang seperti punya aku di depan pojok itu, Say. Ini rumahnya lantai 2, Say. Oh iya, Say. Oh ya, kira-kira ini berapa harganya, Say? Kalau nggak salah, ini harganya di atas 250. Oh, mahal juga ya. Wah, seorang Dwi bilang mahal. Gimana sih, Say? Kamu kan orang kaya. Oh iya, aku sampai lupa. Gimana sih, Say? Kok bisa lupa kalau orang kaya? Oh iya, Say. Aku kadang lupa kalau aku orang kaya. Oh ya, Say, kalau kamu nggak mau beli rumah di sini, di sana tuh masih banyak rumah contoh yang udah selesai. Dan di sini tuh juga bisa desain sendiri, Say. Ya udah. Gimana kalau kita langsung lihat yuk? Ya udah yuk, Say. Yuk. Say. Kalau boleh tahu harga rumah ini berapa ya? Kalau rumah ini standar, Say, harganya 260 sampai 270-an. Murah ya? Seorang Dwi mau beli rumah seperti ini? Iya. Ya enggak, Say. Aku cuma nanya harga rumah ini kok. Masa iya sih aku mau beli rumah yang cuma standar kayak gini? Aku pastinya pilih yang mewah lah. Kan kamu tahu sendiri kalau aku orang kaya. Ya, aku kira kamu mau beli rumah seperti ini, Say. Ya enggak lah, Say. Aku kan cuma nanya aja. Oh iya, Say. Aku kira kamu mau beli rumah seperti ini. Kamu kan orang kaya. Kamu bilang ke aku, kamu donatur. Ya enggak lah, Say. Kan aku udah bilang tadi, aku cuma nanya harga rumah ini gitu. Ya udah deh, kita mau lanjut lihat-lihat rumah yang di sana, Say. Iya dong. Ya udah, kita lanjut yuk. Udah, Say. Jadi kamu tertarik sama rumah yang barusan, yang lantai 3 itu, Say? Iyalah, Say, jadi. Oh ya, Say. Kamu jadi ikutan arisan yang 100 juta itu sama geng Cimol itu? Ya jadilah, Say. Masa sih seorang Dwi nggak ikut arisan itu? Ya udah deh, nanti aku masukin kamu ke grup ya, Say. Beres, Say. Oh ya, Say. Mobil kamu di mana, Say? Mobil aku ada di depan, Say. Aku taruh di depan soalnya aku kan nggak tahu rumah kamu. Ternyata rumah kamu ada di sana tuh. Ya udah deh, yuk, Say. Ya udah yuk. Jack. Kamu ambil cangkul dulu sana. Kita beresin pasir yang baru datang aja ya. Oke, Jack, siap. Ini biar aku yang ngatasin. Oke, Udah, siap. kamu ambil cangkul dulu. Udah. Istri aku kok ada di sini? Sama siapa dia? Ngapain di sini ya? Aku samperin nggak ya? Tapi takut dia malu. Tapi nggak mungkin, karena aku suaminya. Ya udah deh, aku samperin. Sayang, kamu kok ada di sini, sayang? Siapa ya? Loh, sayang, kamu kok bisa ngomong kayak gitu? Kamu mau kemana, sayang? Wi, kamu kok kenal sama Pak tukang perumahan ini? Dan dia manggil sayang sama kamu. Enggak, Saya. Aku nggak kenal kok. Kamu sembarangan ya. Kamu kurang ajar banget. Udah manggil aku sayang. Loh, sayang, kamu kan istri aku. Istri kamu. Kamu udah nggak usah ngaku-ngaku. Kamu di sini cuma kuli kan? Bener aku suami kamu, sayang. Ini suami kamu, Say? Enggak kok, Say. Masa sih seorang Dwi punya suami kuli kayak dia? Sayang, kamu
bersandiwara apa sih? Aku ini kan suami kamu. Pekerjaanku memang kuli bangunan. Kamu gila ya? Kok kamu bilang kalau kamu suami aku? Ya kan benar kamu istri aku. Say. Aku masih mau ngasih pelajaran orang ini ya. Kamu tunggu di sini aja, oke? Mau kemana saya? Udah ya, ikut aku. Sini. Sayang, apaan sih? Kamu apa-apaan sih? Kenapa kamu ngaku kalau kamu suami aku? Kan aku memang suami kamu. Awas saja ya, kalau temen aku itu sampai percaya kalau kamu suami aku bakalan cerai kamu. Iya, Kamu pisah. iya. Aku nggak mau ya. Kamu malu punya suami seorang kuli bangunan kayak aku. Iya, aku malu. Kenapa? Biasanya kamu yang malu. Ngapain kamu sampai berpenampilan kayak gitu dan juga pura-pura kaya? Karena aku udah bosan hidup sama kamu. Kamu kalau bosen itu bilang. Jangan ngelakuin hal kayak gini. Udah, kamu jangan banyak omong. Aku bosan sama kamu. Oke, nggak apa-apa. Kita mending pisah. Tapi aku nggak mau pisah sama kamu. Karena kamu dulu, aku minta sama orang tua kamu dengan baik-baik. Tapi kenapa kamu ngelakuin hal kebohongan yang besar seperti ini? Sampai kamu rela nggak akuin aku. Udah, aku selama ini udah pendam semua rasa malu aku karena aku punya suami hanya kuli bangunan. Kamu paham kan? Kamu harusnya bersyukur. Suami kamu masih punya kerjaan yang layak. Dan penghasilan yang halal. Tapi penghasilan kamu itu nggak cukup buat aku. Nggak cukup karena kamu kurang bersyukur. Ya seharusnya kamu cari pekerjaan yang lebih layak, yang bisa mencukupi aku. Udah, sekarang gini aja Val. Daripada aku malu sama teman-teman sosialita aku, mending aku pisah sama kamu. Biar aku yang ngurusin semua. Kamu beneran mau pisah sama aku? Ini keputusan aku udah bulat. Sekarang kayak gini ya, semenjak kamu bergaul dengan teman-teman sosialita kamu jadi gini. Kamu dulu apa adanya sama aku. Kenapa aku berubah penampilan kayak gini? Karena ini semua impian aku dari dulu. Tapi setelah aku hidup sama kamu, semua impian aku tidak terwujud. Sayang. Udah. Say. Udah yuk. Gimana Say? Orang itu udah kelar? Iya udah kelar Say. Ternyata dia cuma ngaku-ngaku aja. Sayang. Aku nggak mau pisah sama kamu, sayang. Udah. Aku nggak mau. Hidup berumah tangga sama kamu. Ingat, kamu hanya kuli bangunan. Dan aku, orang kaya. Gak pantas bersanding sama kamu. Udah Say, kita pergi aja yuk. Ya Allah. Kenapa istriku sekarang kayak gini? Apa ada yang salah dengan pekerjaan hamba? Hamba sudah bekerja keras untuk istri hamba, keluarga kecil hamba. Ya Allah, semoga hamba mendapatkan rezeki yang melimpah dengan kerja keras hamba. Kita dibikin bingung itu cuma gara-gara kamu. Dan sekarang, kamu itu nggak bisa kemana-mana lagi. Ternyata, lu memang licin juga, Om ya. Tunggu. Berto, monitor. Siap, monitor 22 Aldo. Sekarang saya sudah sama target. Oke, ditahan. Berto, posisi di mana, Berto? Saya posisi sama Bu Bos hampir mendekati rumah target. Siap, 22. Segera merapat. Siap, 22. Ayo, kan? Jadi ini rumahnya Berto. Betul, Bu. Tapi kok kayak rumah yang nggak ditempati ya? Saya kurang paham, Bu. Setahu saya, kalau menurut rekan-rekan, dia terlilit hutang, Bu. Gitu. Kata si Aldo gimana? Seldo sekarang sudah kesini sama target, Bu. Ya udah kalau gitu. Permisi, Bu. Ini orangnya. Jadi Mbak ini yang punya rumah ini. Betul, Bu. Kalau dilihat-lihat Mbaknya kayak yang polos ya mukanya. Tapi kenapa kelakuannya Mbak licik banget, Mbak? Maafkan saya Bu. Kalau sekarang baru minta maaf. Kemarin-kemarinnya kemana, Mbak? Bergaya kayak orang kaya banget. Tapi kelilit utang. Di sini saya maunya ngebantu. Tapi ternyata Mbaknya licik sama saya. Dan saya nggak mau tahu, Mbak. Yang saya mau sekarang, Mbaknya ngelunasin tanggungan-tanggungan sekarang juga. Bu. Saya mohon Bu. Kasih saya kesempatan. Barang-barang di rumah saya sudah habis Bu. Gara-gara saya jual.
Mbak pikir dari kemarin-kemarinnya bukan kesempatan. Saya dari kemarin udah baik ya sama mbaknya. Saya sudah kasih toleransi, tapi mbaknya kemana? Malah sibuk foya-foya sama teman-temannya. Mbaknya tuh nggak ngerasa mbaknya tuh rumahnya kayak gini. Soalnya sadar diri dong mbak. Kalau emang mau terlihat kaya, kerja, bukan malah kayak gini. Bu, saya mohon Bu, kasih saya kesempatan lagi. Rumah ini adalah satu-satunya rumah milik saya. Jangan. Bisa. Sayang, Jangan kasih kesempatan 2 kali buat orang yang sudah licik sama kita. sayang kok ada di sini? Iya sayang. Tadi saya kelihatan si Aldo keburu-buru bawa orang ini. Saya buntutin Aldo. Sayang kenapa sekarang ngomongnya jadi kayak gini? Biasanya kamu yang pemaaf banget buat orang-orang. Mungkin dari masa lalu kita belajar kalau jangan terlalu baik sama orang. Maksudnya? Sayang, aku terima kasih kamu sudah ikut berjuang sama aku. Meskipun kita dulu kenal, aku hanya gelandangan di jalanan. Kamu yang selalu bersyukur dan selalu menyemangati aku dulu. Sampai sekarang aku bisa punya segalanya. Mohon maaf sayang. Kali ini aku nggak bisa bantu orang. Dan wanita yang sudah licik sama kamu itu adalah masa lalu aku dulu. Dia mantan istri aku. Seperti yang aku ceritakan dulu waktu aku mau melamar kamu. Jadi wanita ini yang udah tega sama aku, yang nggak pernah mengakui suaminya, dulu waktu aku kuli bangunan. Wih, asal kamu tahu ya, sebuah proses yang pahit itu pasti ada jalannya untuk menuju sukses. Dan setiap kepedihan pasti terbayarkan oleh kebahagiaan. Contohnya sekarang, aku memiliki istri yang setia sama aku. Dari aku masih menjadi sampah di jalanan, sampai sekarang aku dipandang semua orang. Keringat kepedihan bercucuran di masa lalu itu terbayarkan dengan kebahagiaanku yang sekarang karena istriku yang selalu menemani aku. Jadi Val, wanita ini istri kamu? Ya betul, kenalin, ini istri aku. Citra mbak. Betul, Aldo. Siap, Bos. Hari ini juga urusin untuk pelelangan rumah ini. Siap, Bos. Sayang, Sayang, mungkin kamu kenal Noval Tupal itu adalah orang yang baik dan suka menolong orang meskipun aku sering dimanfaatkan. Tapi untuk kali ini, sakit hati aku di masa lalu tidak akan terbayarkan oleh uang sebesar apapun. Itu hanya bisa dibayarkan oleh kesetiaan kamu. Val, tapi aku mohon, rumah ini satu-satunya milik aku sekarang. Aku nggak punya apa-apa lagi sekarang. Wi, kamu berkaca ke masa lalu. Dulu aku nggak diakuin sama kamu, itu sangat pahit. Sangat pahit. Dan sekarang kamu rasakan kepahitanku dulu. Betul. Siap, Bos. Aldo, Siap, Bos. segera gerak. Siap. Yaudah sayang, kita balik ya. Val, aku mohon Val, kasih aku kesempatan lagi. Udah lah Wi, sekarang kamu rasakan apa yang dirasakan aku, kepahitan aku dulu. Aku cuma mau pesan sama kamu ya, tampillah apa adanya tanpa harus kamu berpura-pura di sosial media. Kalau kenyataannya itu tidak sesuai realita. Sebuah keberhasilan itu pasti ada perjuangan yang sangat pahit. Assalamualaikum. Sayang, Waalaikumsalam. segera ya. Siap, Bos.